إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit membahas tentang as-sabru al-masa'ib, sabar atas tertimpa musibah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha ma'as-sabirin. Allah Subhanahu wa ta'ala bersama orang-orang yang sabar. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, mali abdil mu'mini idza qabattu safiyahu min ahlil dunya thumma ihtasabahu ilal jannah. Tidaklah dari hambaku yang mukmin, idza qabattu, ketika aku mencabut nyawa safiyatahu terhadap kekasihnya, min ahli dunya, ya, dari dunya, tsumahtasabuhu ilal jannah, kemudian dia merelakan orang yang dicintai, entah itu orang tua atau kekasihnya atau istri, suami atau siapapun itu, aku cabut nyawanya, kemudian ihtasabahu, dia ridha, dia rela, ya, maka apa balasannya? Ilal jannata, dia akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuncinya apa? Kuncinya sabar. Ya, kalau nggak sabar gimana? Ya nggak dapat. Insya Allah nanti di bawah dibahas. Ya, bahkan ada cerita itu, akhraja syaikhan, anna bintan lahu sallallahu alaihi wasallam arsalat ilaihi tad'uhu wa tukhbirhu anna ibnaha fil maut. Putrinya Nabi yang bernama Zainab itu pernah memerintah sebuah utusan kepada Nabi Muhammad untuk apa? Tad'uhu wa tukhbiruhu, untuk mengundang Nabi dan memberi kabar kepada Nabi, anna ibnaha, bahwasannya anaknya Zainab, ya, anaknya Zainab fil maut, dia telah meninggal. Jadi anaknya Zainab berarti siapanya Nabi nih? Cucunya Nabi. Cucukmu meninggal wahai Rasulullah. Maka apa yang dikatakan Rasulullah? Faqala sallallahu alaihi wasallam lirrasul. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada utusannya Zainab tadi, irji' ilaiha fa akhbirha anna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma famurha faltasbir wal tahtasib. Nabi mengatakan, irji' ilaiha, kembali kamu kepada putriku Zainab. Kembalilah kamu, fa akhbirha, beri kabar kepada dia, kabarkan kepada dia, anna lillah, sesungguhnya itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak yang meninggal itu, yang Allah titipkan, semua itu hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bukan milik kita, hanya titipan Allah. Tugas kita hanya untuk menjaga, merawat. Ma akhadha wa lahu ma a'ta. Apa-apa yang telah diambil Allah itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah memberi dan Allah mengambil, itu ya terserah Allah. Itu semua milik Allah. Allah memberi kepada siapapun, terus Allah ambil lagi, diberi lagi, ambil lagi, ya terserah Allah. Hakikatnya semua itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita cuma merawat, menjaga dengan sebaik-baiknya. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Dan setiap perkara apapun, setiap sesuatu apapun itu memiliki ajal tersendiri-sendiri. Ya, apapun itu. Kita di sini semua memiliki ajal tersendiri. Tidak tahu nanti setelah ini kita diambil, atau besok, atau lusa, atau kapan. Ya, itu namanya ajal masing-masing. HP pun, kitab pun, seluruh apapun itu punya expirednya sendiri-sendiri, ya.
ya, air ini juga punya ajalnya, expirednya tersendiri. Jadi semua apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada ajalnya masing-masing. Famurha, maka perintahkan kepada putriku, ya, Zainab, katakan kepada dia, fal tasbir wal tahtasib. Sabarlah kamu wahai Zainab, dan terimalah, relakanlah putramu, anakmu yang telah meninggal, ya. Jadi Nabi menganjurkan untuk bersabar. Jadi kita pernah dengar itu, kadang itu orang tua itu lebih cinta, lebih senang kepada cucunya daripada anaknya. Ya, jenengan ngoten. Jenengan gitu enggak, Pak? Lebih cinta cucu daripada anak. Kadang kan sebagian orang seperti itu, lebih menyenangi cucunya sendiri daripada anaknya sendiri. Sebagian orang seperti itu. Ya. Nah, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dikatakan dalam hadis, man usiba bi musibatin falyadzkur musibatahu bi fa innaha a'dhamul masaib. Siapa orangnya yang terkena musibah, ya, ditimpa oleh musibah, falyadzkur musibatahu, maka ingatlah musibah itu denganku Nabi Muhammad, fa innaha, maka sungguhnya musibah yang mengenai Nabi Muhammad itu adalah a'dhamul masaib. Di sini terangkan, ya, yajibu ala kulli mu'minin ayakuna husnuhu ala firaqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minad dunya aktsaru minhu ala firaqi abawayh. Bahkan dikatakan wajib, ya, wajib bagi setiap orang mukmin hendaknya dia sedih atas ditinggal oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, aktsar minhu, lebih sedih, ya, kesedihan kita ditinggal Nabi Muhammad lebih banyak daripada kita sedih ditinggal kedua orang tua. Ya, bisa dipaham, ya. Jadi ketika kita ditinggal Nabi, wafatnya Nabi, seharusnya kita lebih sedih, lebih terenyuh hati kita daripada kita ditinggal kedua orang tua. Kama yajibu alaihi ayyakuna Nabi sallallahu alaihi wasallam ahabba ilaihi min nafsihi wa ahlihi wa malih. Seperti halnya wajib, ya, seperti halnya wajib atas orang mukmin yaitu mencintai Nabi, ya, lebih mencintai Nabi daripada mencintai dirinya sendiri. Lebih dari mencintai keluarganya, lebih dari mencintai hartanya dan semua apapun yang ada di dunia. Jadi wajib bagi kita mencintai Nabi lebih daripada segala-galanya yang ada di dunia. Itu Nabi Muhammad. Bahkan ada sebuah cerita itu, pernah Nabi itu bertanya kepada dua orang, yaitu siapa? Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar ibn Khattab. Nabi mengatakan kepada Sayyidina Abu Bakar, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, cintamu kepada aku seberapa wahai Abu Bakar? Cintamu kepada aku Nabi Muhammad seberapa wahai Abu Bakar? Maka Abu Bakar mengatakan, ya, cintaku kepadamu wahai Rasulullah melebihi hartaku, melebihi anak-anakku, melebihi kedua orang tuaku. Bahkan aku cinta kepadamu wahai Rasulullah melebihi aku cinta kepada diriku sendiri. Nah, itu cintanya Abu Bakar kepada Rasulullah. Bahkan terus Nabi mengatakan, imanmu sempurna wahai Abu Bakar. Siapa orang yang cinta kepada Nabi secara totalitas, maka dianggap imannya sempurna. Kemudian di suatu ketika Sayyidina Umar juga ditanya oleh Rasulullah. Pada saat itu di siang hari, ya, Sayyidina Umar keluar dengan Rasulullah. Dan Sayyidina Umar bersama anaknya yang masih kecil, Abdullah bin Umar, yang pada waktu itu Abdullah bin Umar masih kecil, keluar dengan Nabi.
Jadi Nabi, Sayyidina Umar dan putranya Abdullah ibnu Umar keluar dengan Nabi pada siang hari. Kemudian Umar ditarik, digandeng oleh Nabi, tangannya digandeng oleh Nabi. Saking senangnya Sayyidina Umar mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, inni uhibbuk." Aku cinta kepadamu wahai Rasulullah. Jadi Sayyidina Umar itu zahirnya sama seperti batinnya. Batinnya sama juga seperti zahirnya. Kalau beliau bilang cinta, berarti cinta benar. Bukan cinta monyet, ya. Bukan cuma cinta-cintaan. Tapi cinta benar. Kalau ngomong iya, kalau cinta ya cinta. Ya. Terus Nabi mengatakan, "Wahai Umar, aktsara min malik. Apakah cintamu kepada aku melebihi cintamu kepada hartamu?" "Iya ya Rasulullah. Cintaku kepadamu melebihi cintaku kepada hartaku." "Wa min abik?" "Dari ayahmu?" "Iya ya Rasulullah." "Wa min umik?" "Dari ibumu?" "Iya ya Rasulullah." "Wa min waladik?" "Dari anakmu?" "Iya ya Rasulullah." Aku cinta kepadamu wahai Rasulullah melebihi semua itu tadi. Saya lebih cinta kepadamu daripada saya mencintai hartaku, orang tuaku, bapak ibuku, anak-anakku, semua apapun, saya lebih cinta kepadamu wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah menanya yang terakhir kali, ditanya oleh Rasulullah, "Wahai Umar, apakah cintamu aktsara min nafsik?" Apakah cintamu melebihi apakah cintamu kepadaku wahai Umar melebihi cintamu kepada dirimu sendiri? Terus terdiam Sayyidina Umar. Enggak bisa menjawab Sayyidina Umar. Terdiam sejenak. Terus ketika itu Sayyidina Umar menjawab, "Tidak ya Rasulullah. Saya masih mencintai diriku daripada mencintai dirimu ya Rasulullah. Saya belum bisa mencintaimu secara totalitas wahai Rasulullah. Saya lebih mencintai diriku daripada mencintaimu ya Rasulullah." Maka Nabi mengatakan dalam hadis, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min malihi wa waladihi wa walidayhi wan nasi ajma'in wa fi riwayah wan nafsu alladzi baina janbain." Ya. Dikatakan tidak dianggap imannya sempurna. Tidak dianggap imannya sempurna kalau dia belum mencintai aku Nabi Muhammad secara totalitas. Jadi kalau kita biar dianggap imannya sempurna, berarti cinta kepada Nabi harus melebihi segala-galanya. Jadi gitu ya. Jadi mencintai Nabi biar kita dianggap iman kita sempurna, kita harus cinta kepada Nabi secara totalitas, melebihi diri kita sendiri, melebihi harta kita, melebihi orang tua kita, anak-anak kita dan seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Ya, baru iman kita dianggap sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sekarang aku iman, sekarang aku cinta kepadamu totalitas wahai Rasulullah." Ya, totalitas aku sekarang cintaku melebihi diriku sendiri, cintaku melebihi aku cinta kepada diriku sendiri wahai Rasulullah. Aku sekarang mencintai dirimu melebihi segala-galanya. Ya. Terus Sayyidina Umar pulang. Ya. Sayyidina Umar pulang bersama anaknya Abdullah bin Umar. Ketika di rumah ditanya Sayyidina Umar, "Wahai ayah, kenapa engkau tadi kok berubah?" Ditanya Nabi kok berubah. Awal kau ditanya Nabi, kau belum bisa mencintai Nabi secara totalitas. Setelah itu, setelah beberapa langkah, kau mengatakan kepada Nabi, "Aku cinta kepadamu wahai Nabi, wahai Rasul secara totalitas." Kenapa kok berubah ya Rasul, ya wahai abah, wahai ayah? Kenapa kok berubah? Maka Sayyidina Umar mengatakan kepada anaknya, "Wahai anakku, aku tanyakan dua hal.
dua pertanyaan kepada diriku sendiri. Apa itu ayah? Apa itu abah? Ya, dua hal itu. Yang pertama, ya Umar. Jadi Sayyidina Umar itu mengatakan, bertanya kepada dirinya sendiri. Apa katanya? Ya Umar, man anta qoblal Islam. Siapa kamu sebelum Islam itu siapa wahai Umar? Kamu sebelum Islam itu siapa wahai Umar? A'budu shanaman. Ya, kamu hanyalah orang penyembah berhala wahai Umar. Kau ini adalah orang yang hanya menyembah berhala. Siapa orangnya yang mati dalam keadaan masih kafir, masih menyembah berhala, maka tidak akan terlepas dari azab siksanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi orang yang mati dalam keadaan kufur, menyekutukan Allah, maka tidak akan bebas dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, akan kekal di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi wahai Umar, Islamlah yang membuat dirimu, yang menjadikan dirimu mulia. Islamlah yang menjadikan dirimu man salaka tariqan, man salaka Umar fajjan salaka asyaitan fajjan akhar. Ketika Sayyidina Umar lewat di suatu gang, ya, Sayyidina Umar itu kalau lewat di suatu gang, maka setan itu enggak berani berpapasan dengan Sayyidina Umar. Takut setan itu kepada Sayyidina Umar. Mendekat bayangannya saja setan itu takut. Ya, saking wibawanya Sayyidina Umar, saking mulianya Sayyidina Umar, setan pun takut. Kalau kita, Pak, ya, kita ditakuti setan atau kita takut setan? Takut setan, ya. Berarti kebalikannya Sayyidina Umar. Ya, seharusnya setan itu harus takut kepada kita. Jangan kita takut sama setan. Ya. Kemudian, ya Umar, Islamlah yang membuat dirimu terbebas dari siksanya Allah Subhanahu wa taala. Islamlah yang menjadikan kau mulia, terbebas dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kau tidak akan menjadi seperti ini wahai Umar. Laulal murabbi ma araftu rabbi. Seandainya bukan karena guruku, ma araftu rabbi, tidaklah aku akan mengenal siapa itu Tuhanku. Jadi kalau kau bukan karena dibantu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kau tidak akan mengerti siapa Tuhanmu sebenarnya wahai Umar. Ya, Nabi Muhammadlah yang telah menolongmu wahai Umar. Itu pertanyaan yang pertama yang ditanyakan kepada dirinya sendiri. Pertanyaan yang kedua, wahai Umar, ya, wahai Umar, apa itu? Nanti di hari kiamat, siapa yang lebih engkau butuhkan wahai Umar? Dirimu sendiri atau Rasulullah? Di hari kiamat wahai Umar, siapa yang akan menolongmu nanti? Dirimu sendiri atau Rasulullah? Ya. Maka setelah itu Sayyidina Umar sadar dari ngomong yang belum cinta tadi, langsung ngomong cinta. Aku cinta kepada wahai Rasulullah melebihi cintaku kepada diriku sendiri, ya. Baru imanmu dikatakan sempurna wahai Umar. Jadi Abu Bakar dan Umar itu adalah orang yang imannya sudah sempurna. Bahkan dikabarkan ada 10 golongan yang dikabarkan al-mubasysyiru fil jannah, yang dikabarkan masuk dalam surga bighairi hisab. Salah satunya Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar. Saking luar biasanya kepada Rasulullah, membantu yang luar biasa. Dan juga di sini dikatakan, kapan kita dianggap orang sabar? Innamas sabru inda sadmatil ula. Hanya saja sabar itu inda sadmatil ula, di dalam keadaan yang pertama, dalam keadaan musibah yang pertama. Jadi innama yuhmadu as-sabru inda mufaja'atil musibah. Dianggap itu sabar di saat datangnya itu musibah. Misal kita ditinggal
apa misal sapi kita mati, meninggal, ya, sapi kita meninggal, maka ketika itulah kita harus sabar. Kalau di saat itu kita nggak bisa sabar, maka tidak dianggap orang yang sabar. Setelah sapi kita meninggal, besoknya kita baru sabar, ini tidak dianggap orang yang sabar. Jadi dianggap orang yang sabar itu inda sadmatil ula, di saat datangnya musibah ketika itu. Di saat itu kok kita langsung bisa sabar, maka kita bisa dikatakan orang yang sabar. Bahkan juga dikatakan, ya, seharusnya orang yang berakal itu, ya, orang yang berakal itu, ya, melakukan di dalam dirinya ketika awal musibah selayaknya orang yang bodoh, orang yang nggak tahu apa. Seakan-akan musibah itu sudah terjadi sudah 5 hari yang lalu. Jadi ketika ada musibah, ya santai-santai aja, ya. Nggak usah bingung, nggak usah panik yang over. Nangis itu wajar, itu manusiawi. Nangis boleh, tapi jangan sampai over. Kalau sampai over, itu nanti kita tidak dianggap orang yang sabar. Bahkan tadi dikatakan orang yang sabar, maka balasannya apa? Langsung surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita dijadikan orang yang sabar. Amin Allahumma amin. Dan juga, ya, dikatakan inna dharba 'alal fakhidhi indal musibah yuhbitul ajra. Sesungguhnya memukul fakhid. Apa itu fakhid? Ya? Al-fakhidhi, paha, ya, paha. Orang yang memukul paha indal musibah, di saat terkena musibah, maka apa? Yuhbitul ajra, menghapus pahala. Ya, ketika musibah, ya Allah, berat, misal, maka dihapus pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menepuk paha, ya, tepuk, berat, maka pahalanya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu bentuk kekecewaan, bentuk nggak terima. Makanya ketika orang kok ada musibah, dia menepuk paha, ya, maka pahalanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan juga di dalam hadis dikatakan man qaddama salasatan minal walad lam yablughu al-hintha kanu lahu hisnan minan nar. Siapa orangnya yang memberikan, yang merelakan 3 anaknya yang belum balik. Jadi punya 3 anak, ya, 3 anak belum balik, semua meninggal. Dia relakan, ya, dia relakan. Kanu lahu hisnan minan nar. Maka anak 3 tadi akan menjadi benteng orang tuanya di api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana orang tua mau masuk neraka karena punya anak 3 yang meninggal tadi, ya, maka anak 3 meninggal tadi akan menyelamatkan orang tuanya. Ya, 3 anak, ya. Wa qala Abu Darda radhiyallahu anhu, qadamtu isnain faqala isnain wasnain. Kalau 2 ya Rasulullah. Kalau cuma 2, saya punya anak 2 meninggal, belum balik, wasnain, ya sama saja. Ya, 3 atau 2 sama saja. Juga akan menyelamatkan orang tua yang seharusnya masuk neraka karena sebab anaknya tadi, orang tuanya diambil dari neraka, dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala akhar, inni qaddamtu wahidan, qala wahidan. Kalau cuma 1 ya Rasulullah. Kalau cuma 1, saya cuma punya anak 1 belum balik meninggal. Gimana cuma 1 ya Rasulullah? Tadi kan dikatakan 3, kalau enggak 3 2. Kalau cuma 1 bagaimana ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan wahidan, walaupun cuma 1. Ya. Walaupun cuma 1 itu nanti akan menyelamatkan orang tua dari siksa api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ini yang perlu diperhatikan, walakin dzalika fi awwali sadmah. Akan tapi syaratnya apa? Harus
sabar inda sodmat inda awalil sodmah, di awal musibah tadi. Jadi ketika ditinggal anak, ya, ditinggal anak yang belum balik, maka gimana? Harus sabar ketika itu. Kalau ketika itu langsung dia bisa sabar, maka apa? Maka anak tersebut akan bisa menjadi benteng orang tua nanti di akhirat, di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Bahkan juga dikatakan yatalaqa ahaduhum abahu aw qala abawaihi fayakhudhu bi thawbih. Jadi anak tadi yang meninggal tadi yang dalam keadaan belum balik meninggal, maka salah satu dari mereka itu akan menyambut orang tuanya, orang tuanya. Fayakhudhu bi thawbih. Kemudian anak tersebut menarik atau mengambil baju orang tuanya, ditarik. Au qala biyadih, ada yang mengatakan tangannya, ya, dipegang oleh anak, ditarik oleh anaknya, falatantahi. Kemudian enggak berhenti-henti, dijak jalan enggak berhenti-henti, ditarik tangannya, dipegang tangannya, diajak jalan, kok enggak berhenti-henti, kemana ini? Ya, hatta yudkhilahu al-jannah, sampai anak tersebut giring mengantarkan orang tuanya masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi syaratnya tadi harus sabar inda sodmatil ula, di saat musibah yang pertama kali itu terjadi, ya. Kira-kira bisa enggak, Pak? Bu, bisa apa enggak? Ya, sulit ya? Sulit. Sabar itu gampang kalau cuma diucapkan. Kalau dilakukan sulit. Wes talah sabar. Sabar itu cuma diucapkan, enak ya. Dijalani sulit. Kurang berapa ini? Dan juga ada cerita itu annahu mata ibnun li Abi Talhah min Ummi Salim. Jadi ada ayah yang bernama Abi Talhah dan istrinya yang bernama Ummu Salim. Faqalat la yuhadditsu illa ana. Ya. Abi Talhah itu mempunyai anak, akan tetapi anaknya meninggal. Anaknya meninggal. Dan istrinya tadi belum memberitahukan kepada ayahnya, kepada suaminya, ya. Jadi enggak ada yang memberitahukan, ya, bahwasanya anaknya meninggal. Falamma jaa qarrabat ilaihi asya'ahu fa akala wa syariba thumma tasanna'at lahu ahsana ma kanat tasanna'a qabla dzalika wa waqa'a biha. Maka ketika si suaminya itu datang, mungkin habis pergi datang ke rumah, ya, terus istrinya mendekati si suaminya tadi. Suaminya diajak makan, minum dan sebagainya. Kemudian si istrinya itu memperlakukan suaminya melebihi di hari-hari yang lain. Melebihi di hari-hari yang lain, melebihi dari sebelum anaknya meninggal. Sebelum anaknya meninggal belum pernah melakukan seperti itu halnya. Setelah anaknya meninggal melakukan perkara yang sangat luar biasa kepada suaminya. Ya, falamma ra'at qad syabi'a wa asaba minha. Kemudian si istrinya itu melihat bahwasanya suaminya itu sudah kenyang. Suaminya sudah kenyang, baru ditanya. Istrinya bertanya kepada suaminya, "Ya Aba Talhah, wahai suamiku, wahai Aba Talhah, ara'aita law anna qauman a'aru ariyatahum ahla baitin fatalabu ariyatahum a'alahum ayamna'uhum." Ya Aba Talhah, bagaimana pendapatmu? Ya, bagaimana pendapatmu seandainya ada seseorang itu meminjamkan barangnya kepada keluarganya? Jadi misal ibarat saya meminjamkan barang kepada jenengan. Ya, saya meminjamkan HP atau buku kepada jenengan. Ya, fatalabu, maka saya itu ingin meminta pinjaman saya yang saya pinjamkan kepada jenengan. Alahum ayamna'uhum. Kira-kira
apakah boleh ya orang yang saya pinjami menolak untuk saya ambil lagi? Kira-kira boleh enggak, Pak? Bu, saya pinjamin jenengan. Ya, saya pinjami misal kitab atau Quran. Ya. Kang, ini Qurannya mau saya ambil lagi. Enggak, ini masih saya pakai. Enggak boleh, besok aja. Kira-kira boleh enggak seperti itu? Orang yang saya pinjam itu loh, ngomong seperti itu kira-kira boleh apa enggak? Ya. Menentang atau melarang saya mengambil itu lagi boleh apa enggak? Ya enggak boleh. Faqala, maka siapa? Suaminya menjawab, "La, ya enggak boleh. Ya, wong itu barang itu milik saya. Kok mau saya ambil kok enggak boleh itu kenapa?" Ya. Ya enggak boleh seperti itu. Qalat Ummu Salim, kemudian istrinya mengatakan kepada suaminya, "Wahai suamiku, fahtasib ibnak." Sabarkanlah, relakanlah anakmu yang telah meninggal. Ketika dijalui pendapat, dimintai pendapat, anakmu telah meninggal wahai Aba Thalhah. Relakanlah dia. Faghadiba wa ata ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu. Ya, kemudian si suaminya tadi marah kepada istrinya, marah. Wa ata ila Rasulillah. Kemudian suaminya tadi datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu. Kemudian suaminya tadi memberi kabar kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, ya, istri saya baru ngomong, kok anak saya meninggal, saya marah ini ya Rasulullah." Maka Rasul mengatakan, "Barakallahu lakuma fi lailatikuma." Semoga Allah memberkahi kau berdua wahai Aba Thalhah. Jadi intinya Nabi memerintah kepada Aba Thalhah dan Ummu Salim untuk apa? Bersabar. Bahwasanya orang yang bersabar nanti pahalanya langsung apa? Illal jannata, langsung surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Ya. Yang terakhir ini sampai Isya azan. Oh ya. Nah, satu lagi. Ya, ada cerita ini. Wa huki ayyafi'i in Abi Hasan as-Sarat qala, ada cerita kharajtu hajjan ila Baitillahil Haram. Jadi ada seseorang itu haji kepada Baitullah, rumahnya Allah Subhanahu wa taala, Ka'bah sana. Ada yang haji di sana. Wa fa baina ana atufu wa idza imra'atin qad adha'a husnu wajhiha. Imam Yafi itu ketika tawaf, beliau melihat ada perempuan yang sangat cantiknya luar biasa. Yang sangat cantik. Adha'a husnu, bersinar itu wajahnya. Ada perempuan yang bersinar itu wajahnya. Faqultu, maka Imam Yafi tadi mengatakan, "Wallahi ma ra'aitu al-yawma qad nadharatan wa husnan mithla hadhil mar'ah wa ma dzaka illa likalatil ham wal hazan." Imam Yafi mengatakan, demi Allah, aku tidak pernah melihat pada suatu hari, pada hari-hari, pemandangan kecantikan yang luar biasa semisal perempuan ini. Jadi ini adalah perempuan yang sangat cantik yang tidak aku pernah temui sebelumnya. Ya. Maka wa madza illa kilatil ham wal hazan. Pasti orang perempuan ini orang yang enggak punya kesedihan. Mungkin kalau punya kesedihan cuma sedikit. Persangkaannya Imam Yafi seperti itu ya. Ya. Mungkin orang seperti ini itu enggak sedih atau jarang sedih. Fasami'at dzalikal qaul minni. Kemudian perempuan tadi mendengar ucapannya Imam Yafi. Dzalikal qaul minni. Ya, apa yang kau ucapkan? Faqalat kaifa ma qulta ya hadzal rajul. Kau itu mengatakan apa wahai rajul? Padahal ini dikatakan dalam hati, ya. Tapi perempuannya tak tahu. Kaifa ma qulta ya hadzal rajul. Bagaimana kau bisa mengatakan seperti itu wahai lelaki?
Kok bisa-bisanya kau mengatakan seperti itu? Wallahi inni lawathiqatun bil ahzan wa maklumatil fuad bil humum wal asjan ma yusyrikuni fiha ahadun. Ya, perempuan tadi, wallahi demi Allah, sesungguhnya aku itu adalah orang yang sangat tertimpa musibah, hati saya pecah, hati saya terluka karena sebab kesedihan yang sangat besar. Bahkan tidak ada seorang pun yang melebihi kesedihan seperti kesedihanku. Imam Syafi'i tadi menyangka orang seperti ini tidak punya sedih atau sedihnya sedikit. Perempuan tadi mengatakan, saya ini adalah perempuan yang sangat terluka, yang sangat sedihnya luar biasa. Bahkan tidak ada seorang pun yang bisa menandingi kesedihan saya, ya, perempuan tersebut. Ya, enggak ada seorang pun yang melebihi kesedihan saya. Faqultu laha. Kemudian si Imam Syafi'i itu bertanya kepada perempuan tadi, wa kaifa dzalik? Bagaimana hal itu bisa terjadi? Kamu sedih apa? Kok sampai seperti itu kau katakan? Sedih apa kau? Qalat, maka si perempuan tadi mengatakan, dzabaha zauji syatan dhaha biha wa li waladani shaghirani yal'abani. Suatu ketika suami saya, ya, jadi perempuan tadi mengatakan suatu ketika suami saya itu menyembelih syatan itu kambing, ya. Suatu ketika menyembelih kambing untuk korban. Ya, jadi mungkin di halaman, ya, suami saya menyembelih kambing untuk korban. Wali, dan di sisiku waladani shaghirani. Saya mempunyai 2 anak laki-laki, 2 anak yang keduanya masih kecil dan keduanya bermainan. Ya, mungkin abahnya di depan rumah, dia di samping rumah, dia mainan. Wa ala sadyi tiflun yardhahu. Dan saya juga menyusui seorang anak kecil. Jadi punya berapa anak ini? 3 anak. Yang 2 bermain, yang 1 sedang disusui ibunya. Faqumtu la asna'a ta'aman id qala ibni al-kabir lil shaghir. Kemudian si perempuan tadi berdiri untuk menyiapkan makanan untuk keluarganya. Keluarganya. Kemudian anaknya tadi yang bermain, yang keduanya bermain tadi, kakaknya ngomong kepada adiknya, berkata kepada adiknya, wahai adik, ala ara'aika kaifa sana'a bisyati. Wahai adik, apakah kamu mau apa enggak saya tunjukkan bagaimana ayah itu menyembelih kambing? Kamu mau tahu enggak gimana caranya menyembelih kambing? Faqala bala. Ya, maka adiknya mengatakan, iya wahai kakak, saya mau. Ya, saya mau. Gimana caranya? Fajja'ahu wadzabahahu. Kemudian adiknya itu dibaringkan, ditidurkan sama kakaknya, ditidurkan. Kemudian apa? Wadzabaha. Kemudian kakaknya itu menyembelih adiknya. Insyaallah, ya. Alhamdulillah. Ya, kakaknya menyembelih adiknya. Wa kharaja hariban nahwal jabal fa akalahu dhi'bun. Saking takutnya kakaknya tadi, ya, kan masih kecil semua, ya. Saking takutnya kakaknya tadi, lari terbirit-birit, lari ke gunung, maka fa'akalahu dhi'bun, ada serigala, maka diterkam itu kakaknya oleh serigala, dimakan serigala. Ya Allah, ya. Adiknya baru disembelih, terus kakaknya takut, lari ke gunung, ketemu serigala, dimakan itu kakaknya oleh serigala. Fantalaqa abuhu fi talabihi. Kemudian ayahnya tadi melihat, yang sedang menyembelih itu melihat, kemudian mencari anaknya tadi. Anak saya ke gunung, saya carilah. Kemana dia? Saya cari. Fa'adrakahu al-atsyu. Ya. Kemudian ayahnya tadi tertimpa haus yang sangat-sangat haus. Famata. Kemudian ayahnya ikut meninggal.
Berarti yang meninggal adiknya, kakaknya, pisan ayahnya juga meninggal. Mencari anaknya, delalah di tengah perjalanan ayahnya haus yang sangat, ya, mungkin tidak ada air sampai beliau meninggal. Fawadda'at at-tifla wa kharajtu ila babi anzuru ma fa'ala abuhu. Kemudian, ya, si perempuan tadi meletakkan anaknya yang digendong tadi, yang disusui tadi, diletakkan di bawah. Ya, fa kharajtu wa kharajtu. Kemudian istrinya tadi keluar ke pintu untuk apa? Anzuru ma fa'ala abuhu, untuk melihat ayahnya, untuk melihat suaminya sedang apa, ya. Kok enggak balik-balik itu kenapa, ya? Ditunggu oleh istrinya. Ya, ayah ini kemana kok enggak pulang? Kok enggak pulang-pulang? Wa fadabba at-tiflu ilal burmah. Kemudian anaknya tadi yang ditaruh di bawah itu fadabba, merangkak ilal burmah, kepada kuali, periuk, tahu, wajan yang sangat besar itu, ya, merangkak ke situ. Wahya alan nar, dan posisi wajan tersebut, ya, periuk itu atau kuali yang besar itu, posisi ada apinya, kompornya menyala. Ya, fa'alqa yadahu fiha wa sabbahu ala nafsihi wa hiya tughli. Ya, apa namanya? Maka si anak tadi menaruh tangannya ke kuali tersebut. Diranggeh kualinya, dipegang itu kualinya, ya, wa sabba ala nafsihi. Kemudian kualinya itu tumpah mengenai badannya. Posisi kuali tersebut ada minyak atau air itu, ya. Minyak atau air itu menumpahi kepada anak tersebut. Dipegang itu kualinya sampai itu tumpah mengenai itu badannya anak. Fangtasara lahmuhu ala azmihi. Kemudian terpisahlah daging anak tersebut dari tulangnya. Langsung rontok semua itu dagingnya anak tersebut. Fabalagha dzalika ibnatan li kanat inda zawjiha faramat bin nafsiha ilal ard fawaqa'at faqad ajaluha. Kemudian berita tersebut sampai kepada anaknya yang paling besar. Jadi mempunyai anak perempuan yang paling besar. Jadi mempunyai berapa anak tadi? 4 anak, ya. 2 anak masih kecil, 1 anak masih bayi, yang terakhir yang paling utama ini anak perempuan yang paling besar. Sampai kabarnya kepada anaknya ini tadi, yang paling besar itu. Dan posisi anaknya itu dalam keadaan bersama suaminya. Sampai kepada dia, terus si perempuan tadi, anaknya tadi, menjatuhkan dirinya kepada tanah. Fawafaqat ajaluha. Terus ajalnya menjemput, meninggal pisan, ya. Mati pisan ini anaknya yang paling besar. Ya, fa'afrodani ad-dahru min bainihim. Kemudian membuat aku sebatang kara daripada mereka. Jadi ditinggal siapa? Anaknya yang main-main tadi. Anaknya yang 2 disembelih. Yang kedua meninggalnya karena dimakan serigala. Yang ketiga ayahnya atau suaminya mati dalam keadaan kehausan yang sangat. Terus yang keempat, anaknya yang paling besar, yang paling tua juga meninggal karena tahu informasi tadi. Semua keluarganya meninggal kecuali ibunya. Jadi bagaimana? Ya, harus sabar. Kalau sabar gimana? Dalam hadis tadi akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Anak yang meninggal yang belum balik akan menjadi benteng orang tua nanti di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah. Ya, sedikit yang bisa saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.